Ya, beragam cara bisa dilakukan untuk mengisi masa liburan seperti mengunjungi tempat wisata ataupun pergi ke pusat permainan modern. Namun sejumlah anak di Solo, Jawa Tengah mengisi liburan dengan bermain mobil-mobilan dari pelepah pisang. Berlibur tidak harus mengeluarkan biaya mahal. Sejumlah anak di Kampung Jagalan Solo, Jawa Tengah terinspirasi oleh siswa-siswa SMK di Solo yang mampu merakit mobil. Anak-anak ini mencoba membuat mobil sendiri. Hanya saja mobil buatan anak-anak ini cuma sekedar mobil mainan yang dibuat dari pelepah pisang. Meski cuma bermain dengan mobil mainan dari pelepah pisang, ternyata liburan anak-anak ini tidak kalah serunya dengan liburan anak-anak yang berbudget tinggi. Membuat mobil-mobilan dari pelepah pisang ini tidaklah sulit. Pertama-tama pelepah pisang dipotong sesuai ukuran yang diinginkan. Setelah itu, ambil bagian tengahnya dan potong sedemikian rupa agar bentuknya menyerupai mobil. Setelah jadi, pasang roda di 4 sisinya. Oke. Gimana kamu memilih permainan ini gimana? Karena permainannya tidak banyak biayanya. Buat mobil-mobilan. Dari apa? Kelapa pisang. Gimana? Susah enggak? Enggak. Tidak hanya sekedar membuat mobil mainan dari pelepah pisang, anak-anak ini juga mengadu mobil yang mereka rakit. Anak-anak ini mengaku senang meski tidak bisa berlibur dengan mengunjungi objek-objek wisata favorit atau bermain dengan mainan mahal. Suasana liburan mereka tetap seru dan menyenangkan. Kontributor Berita 1 Solo, Jawa Tengah. Ya pemirsa, kita kembali lagi dalam Lunch Talk. Nih, sekarang saya mau bertanya ke Mbak Vivi. Ada budget khusus nggak sih Mbak untuk liburan bersama Humaida? Sekarang sudah mulai dialokasikan karena memang kayaknya aku sama akunya sih lebih pengen untuk liburan juga gitu. Nah, biasanya nih ya kalau di sekolah anak-anak udah umur 3,5 tahun itu suka bisa bercerita dia liburan kemana gitu ke teman-temannya. Ada cara atau gimana Mbak Vivi menyikapi kalau mereka tuh iri-irian gitu antara teman? Aku keluar negeri loh, aku ini biasanya kayak gitu. Iri-iri itu biasanya tuh TK ke atas, yang suka banding-bandingin kamu kemana liburannya, apalagi anak SD. Anak SD itu kan achievement banget. Nah itu gimana sih menyikapinya? Kalau masih 3,5 tahun sih masih oke-oke aja sih, dia sih liburan kemana aja udah happy, mereka nggak banding-bandingin sih. Kalau untuk usia nyikapin itu ya mau gimana, anak-anak itu sebabnya ditumbuhkan perasaan resiliency bahwa I can, I am-nya adalah dia kompeten, itu udah bikin dia untuk ngerasa superior dibandingkan teman-temannya tanpa perlu liburan jauh-jauh. Jadi dari anaknya dulu kita terapin di hatinya begitu ya? Nah, nerapin ini pakai proses. Prosesnya apa? Kegiatan bersama-sama ortu. Ya, nanti mungkin Mbak Vivi bisa kasih contoh kegiatan di rumah yang berkualitas. Sehingga anak nggak cuma bebas berekspresi seperti anak-anak tadi di sana, ya, tapi juga mampu menumbuhkan perasaan dia kompeten. Nah ini udah cukup untuk bikin besok-besok ketika ditanya, kamu liburannya ke negara mana dong? Nah biasanya gitu tuh. Aku bisa bikin ini loh, itu aja udah bikin dia pede tentang dirinya. Gitu. Ya, Mbak Vivi ngapain aja sama anak supaya kemudian liburannya itu terisi dengan sesuatu yang irregular tadi gitu ya. Tadi kan yang tidak biasa majalah dan lain sebagainya. Kalau sama Humaida sih sekarang aku lebih banyak bertanya sama dia karena memang kalau di rumah sih aku sediakan ada majalah, ada art materialnya juga gitu. Aku tanya nih misalnya Humaida mau apa? Dia juga kadang cuma baca buku aja gitu. Jadi kita baca buku bareng. Di buku-buku juga, di buku yang Humaida punya itu ada aktivitas-aktivitasnya yang bisa kita tiru gitu. Nanti misalnya kita mau kayak kemarin itu bikin kupu-kupu, dari kita belajar tentang metamorfosis kupu-kupu, terus kita bikin kupu-kupu yang simpel aja, cuma dituangkan cat di satu sisinya, nanti kita lipat gitu. Kita buka kayak sulap gitu, tara ya, kok bisa ya Mi gitu ya, mungkin dia anak 3,5 tahun bisa kok dua-duanya jadi dua-duanya gitu kan, kayak gitu. Aku lebih banyak bertanya sama dia mau apa sih. Mbak Vera, melibatkan anak-anak untuk menentukan aktivitas apa yang akan dilakukan ketika liburan. Ini sejauh mana bisa jadi satu hal yang sedikit berarti buat anak-anak. Beri opsi ya. Jadi jangan terlalu bebas. Kalau terlalu bebas, opsinya nanti nggak mampu memenuhi. Jadi kasih opsi. Nanti di rumah nenek atau nanti ketika liburan di rumah, kamu mau ngerjain tadi kegiatan yang dari buku sama mama, atau nanti kita bikin kegiatan main di halaman, menemukan ulat bulu paling lucu. Sekompleks enggak? Tapi kira-kira begitu. Jadi ini tadi melatih anak untuk mulai mengoleksi sesuatu gitu ya. Oh ternyata belajar, jadi bermain sambil belajar, tapi ada kebebasan berekspresi meski
sebetulnya dibatasi oleh ortu sebetulnya. Oke. Satu lagi nih Mbak, biasanya orang tua yang tidak kemana-mana cenderung mengajak anaknya ke mall. Nah, kalau Mbak Vera melihatnya gimana? Ini bisa jadi potensi konsumtif nggak sih? Sebetulnya ya, karena ke tempat belanja ya pasti biasanya asosiasinya belanja. Ya kalau mau cuma sekedar kumpul, pilih restoran ya, di mana ortu dan anak bisa betul-betul ngobrol intens. Atau kadang-kadang ada restoran yang di pinggir sawah gitu, meskipun masih di dekat dengan Jakarta itu kan ada. Kenapa nggak pilih begitu daripada di mall dia lihatnya itu saja, kemudian lihat mainannya terdorong untuk membeli, ortunya pusing lagi. Tadi kan nggak mau jauh-jauh, maksudnya mau hemat, malah belanja lagi. Mainan anak-anak di mall udah mahal. Oke. Iya itu dia ya permasalahannya. Oke, Mbak Vera, saya sebetulnya ingin nanya, kalau memang kita sudah ngasih pilihan sama anak-anak, kita liburannya ngapain, antara ke rumah nenek atau kita misalnya adalah melukis sama-sama ke rumah gitu ya? nenek. Misalnya sama-sama ke rumah nenek, tapi nanti di rumah nenek akan A atau B gitu. Nah kalau sudah seperti itu ternyata opsinya tidak ada yang disukai oleh anak-anak, apa yang harus dilakukan gitu ya? Nah, tanyakan pada anak, ini yang paling penting. Ya, anak sebetulnya idenya apa, nanti kita akan ketemu di tengah-tengah, latihan untuk bikin win-win solution. Mumpung liburan. Jadi semua orang rileks, semua orang lagi rileks dan sehat. Baik. Menarik, tapi kita harus jeda ya Wing. Bisa jangan kemana-mana, Lunch Talk akan segera kembali.